Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 15 waktu Indonesia Barat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan bekerjasama dengan kepolisian Taiwan. Penipuan ini merupakan penipuan elektronik atau melakukan penipuan dengan modus telekom fraud yang kemudian ada 48 orang tersangka yang ditetapkan dengan total dan yang diamankan ada 665 barang bukti berupa elektronik. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hal ini akan disampaikan dalam konferensi pers yang akan segera berlangsung, dan saat ini kita akan langsung bergabung dengan konferensi pers yang dipimpin langsung oleh beberapa pejabat utama Polda Metro Jaya. Tes. Tes. Saya dapat kami informasikan bahwa ini merupakan pengungkapan yang dilakukan oleh Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya bekerjasama dengan kepolisian negara Taiwan, dan penipuan ini ada total 48 orang tersangka, yakni dengan rincian 46 warga negara asing asal Cina dan 2 WNA asal negara Taiwan. Dengan tempat kejadian perkara, ada 3 tempat kejadian perkara, yakni Jalan Cengkeh Ruko 22A sampai 22G Jakarta Barat, kemudian Jalan Mangga Besar 1 Ruko 31, 33 Jakarta Barat, dan yang terakhir Ruko Siang Komplek Mediterania Gajah Mada Jakarta Barat. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Ini suaranya bagus, bagus ya. Kepala Divisi Direktorat Imigrasi Pak Gotam, Pak Tono dari Jakarta Barat, ya. Kemudian Pak Wadir Krimsus, ada di sini Pak Aswad dari Imigrasi, dan yang terhormat Mister dari perwakilan kepolisian Taiwan ya, negara Taiwan di Indonesia. Teman-teman media semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Sore ini saya ingin menyampaikan ada satu pengungkapan kolaborasi antara kepolisian negara Taiwan dengan kepolisian negara Republik Indonesia bersama-sama teman-teman dari imigrasi tentang kejahatan lintas negara, ya. Ini kejahatan lintas negara yang para tersangkanya adalah warga negara asing keturunan China dan Taiwan. Ada 48 tersangka di sini yang sudah kita amankan, dan korbannya hampir rata-rata adalah warga negara Taiwan dan Cina sendiri. Ya. Ini adalah satu kejahatan kasus telekom frauds namanya, di mana mereka melakukan kegiatan penipuan melalui via aplikasi yang dia gunakan. Modus operandinya yang dilakukan adalah
aplikasi ya, di mana di dalam aplikasi tersebut ini yang kemudian para pelaku-pelaku ini mencari secara random data korban-korban keluarga negara China. Jadi secara random mereka mencari dengan menggunakan aplikasi ini. Kemudian dicocokkan dengan satu aplikasi lagi yang kemudian berganti ke personal dalam bentuk chat melalui WeChat atau Line. Ya, WeChat atau Line ini modus operandinya. Di mana WeChat atau Line ini para tersangka bisa mengirimkan namanya phishing website. Setelah korban sudah masuk registrasi di sini atau ke website tersebut, kemudian para pelaku-pelaku ini bisa mendapatkan kontak daripada korban-korban. Nah, dari setelah itulah kemudian dia melakukan komunikasi secara lebih dekat dan mendalam. Ya, ini modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini, di mana nanti kalau sudah didapatkan semuanya, mereka menggunakan peran masing-masing. Ya, peran paling utama yang paling mereka lakukan adalah mereka menggunakan wanita-wanita warga negara asing China juga dalam berkomunikasi dengan para korban ini. Ya, mereka kadang melakukan dengan memperlihatkan atau menggunakan satu kegiatan dengan seksual, ya, berkenalan, tapi diajak mereka untuk melakukan satu chatting dengan memaksakan untuk buka baju. Jadi memang para pelaku-pelaku dari yang wanita-wanita ini kemudian mereka memancing para korban ini dengan menggunakan membuka baju. Ya. Nah, dari ini kemudian para korban terpancing. Nah, inilah yang dijadikan mereka dasar untuk kemudian melakukan pemerasan kepada para korban-korban. Nah, korban-korbannya adanya di negara China sana. Tetapi pelaku-pelakunya bermainnya di Indonesia sini. Ya. Ini modus operandinya, kemudian dari hasil koordinasi adanya laporan di negara China sana, atau di negara Taiwan, korban melaporkan kepada kepolisian di sana, dari sana kemudian perwakilan dari kepolisian negara Taiwan yang ada di Indonesia sini melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk memprofiling para pelaku-pelakunya, karena setelah diprofiling, pelaku-pelakunya semuanya ini ada di Indonesia. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Dir Krimsus bagaimana teknis mereka melakukan penipuan dan pemerasan melalui Telkom Fraud ini, yang dikatakan Telkom Fraud ini. Ya, dari hasil profiling penyelidikan, Polda Metro Jaya kemudian berhasil mengamankan 48 orang di 3 TKP. TKP pertama adalah di Jalan Cengkeh, di Ruko 22 itu di Jakarta Barat. Kemudian TKP kedua di daerah Mangga Besar, ini juga Ruko. Kemudian TKP ketiga adalah di Komplek Mediterania Gajah Mada, Jakarta Barat. Ya. Dari 3 tempat ini kemudian diamankan 48 warga negara asing, dengan 44 adalah laki-laki dan 4 perempuan. Kesemuanya adalah warga negara asing. Ini kemudian kita lakukan koordinasi dengan teman-teman dari imigrasi, kemudian juga dari kepolisian negara Taiwan dan Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan terhadap para pelaku-pelaku yang sudah berhasil kita amankan di sini. Bagaimana tidak lanjutnya nanti akan dijelaskan juga dari Kepala Divisi Imigrasi mau dikemanakan para tersangka ini, ya, termasuk bagaimana teknis penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya nanti akan dijelaskan oleh Pak Dir Krimsus Polda Metro Jaya. Ini pembuka saya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kabid Humas, Jenderal Yusri. Jadi untuk modus operandi yang mereka lakukan adalah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas, mereka memiliki di Cina itu ada salah satu aplikasi yang namanya Chinese dating aplikasi. Jadi seperti kalau boleh kita di Indonesia ini
aplikasi mencari jodoh. Nah, di aplikasi inilah mereka, para korbannya, mereka mencoba untuk berkenalan dalam mencari jodoh. Kemudian setelah dekat, kemudian mereka chatting lebih jauh dengan chatting langsung point to point atau orang per orang. Nah, di mana chatting tersebut mereka mungkin mulai dengan melakukan kegiatan-kegiatan seksual by phone atau sex by phone. Misalnya suruh buka baju, kemudian suruh memperlihatkan kemaluan dan sebagainya. Nah, di sini oleh para pelaku ini direkam. Mereka kemudian baru melakukan kegiatan-kegiatan pengancaman, yaitu apabila mereka tidak memberikan uang kepada para pelaku ini atau korbannya tidak memberi uang kepada pelaku ini, mereka akan menyebarkan foto bugil para korban-korbannya ini. Nah, disinilah terjadi perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Dan di Cina dan di Taiwan ini banyak laporannya. Nah, salah satu perwakilan dari kepolisian Taiwan, yaitu Letnan Kolonel Tom yang ada di sebelah kiri kita, berkoordinasi kepada kami, kemudian kami melakukan penyelidikan dengan membuat laporan informasi, kemudian kita buatkan LP, kemudian kita temukan ada 3 tempat yang seperti disampaikan oleh Kabid Humas tadi. Kemudian kita melakukan penindakan di mana di 3 tempat itu berhasil kita mengamankan 48 warga negara asing, baik ada yang dari Cina, Taipei maupun dari Taiwan. Nah, rekan-rekan bisa lihat di depan, ini adalah barang bukti yang mereka lakukan, yang mereka pergunakan untuk melakukan kejahatannya. Adapun pasal yang kita terapkan di Indonesia yaitu Undang-Undang ITE. Di sana ada pasal 30 junto pasal 48 dan atau pasal 28 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Rekan-rekan sekalian, berhubung saat ini sedang pandemi, sehingga kita untuk melakukan kegiatan penyidikan lebih lanjut untuk memeriksa korban, mungkin kita mengalami suatu permasalahan karena memang kita susah untuk ke sana. Untuk itu kami berkoordinasi dengan pihak imigrasi, dengan Pak Kadif yang sudah hadir di sini. Nanti mungkin langkah-langkahnya akan bisa disampaikan oleh Pak Kadif untuk berikutnya seperti apa para tersangka yang sudah ada di tempat kita sekarang ini sebanyak 48 orang. Itu mungkin sebagai tambahan dari saya, namun sebelumnya saya ingin berpesan untuk kepada kita semuanya, warga masyarakat yang ada di Indonesia, harus bijak menggunakan media sosial. Di Indonesia juga banyak aplikasi-aplikasi terkait dengan aplikasi mencari jodoh. Jadi tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga akan terjadi telepon fraud atau kejahatan telepon seperti yang warga negara asing ini melakukan di Indonesia. Itu saja yang mungkin sebagai tambahan dari saya, mungkin selanjutnya akan saya kembalikan kepada Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Sinergitas dan kolaborasi antara kepolisian dan imigrasi kembali berjalan. Dan saat ini kami mendapatkan informasi daripada rekan-rekan kepolisian telah diamankannya beberapa orang asing dengan rincian 48 orang asing, terdiri dari 44 orang laki-laki dan 4 orang perempuan dengan kewarganegaraan Cina dan Vietnam. Dan saat ini setelah nanti kami terima dari kepolisian akan kami amankan di tempat pendetensian kami sambil menunggu hasil koordinasi lebih lanjut dengan kepolisian dan juga melakukan penyelidikan tentang kemungkinan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan.
Dan setelah itu bekerja sama juga dengan rekan dari Taiwan, dari kepolisian Taiwan, kita akan rumuskan nanti pada akhirnya bagaimana. Dan perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, barangkali kelompok ini, maka silakan menghubungi live chat pada website www.imigrasi.go.id. Saya ulangi, www.imigrasi.go.id. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Godam, Kadif dari Imigrasi. Jadi memang betul bahwa sementara ini yang ditemukan adalah para korbannya, korban yang berasal atau berada di luar negeri, di China maupun di Taiwan. Ini yang sekarang ada ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ini juga ada korban yang ada di Indonesia. Makanya tadi Pak Godam sudah menyampaikan ada hotline yang bisa dihubungi, termasuk juga hotline Polda Metro Jaya. Silakan masyarakat yang merasa bisa masyarakat menjadi korban dengan kejahatan para pelaku-pelaku ini untuk segera menghubungi melalui hotline atau melaporkan langsung ke Polda Metro Jaya. Kami akan tidak lanjuti. Ya, ini masih kami dalami lagi apakah memang cuma korbannya di luar negeri atau ada kemungkinan korbannya juga ada di dalam negeri Indonesia sendiri. Ini mungkin teman-teman semuanya dari Mr. Tong ada yang mau disampaikan? Oke. Selamat sore. Thank you, Batir Krimsus, for your extraordinary leadership and support. Thank you, brothers and sisters who joined this case. On behalf of Taiwan Police, please represent my deepest gratitude. You are all heroes of this case. Thank you. Terima kasih, thank you. Letnan Kolonel Tong, salah satu kepolisian negara Taiwan yang ada di Indonesia. Yang lain silakan, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kasih mic dulu. Izin Pak Kabit, yang pertama ingin saya tanyakan, mulai kapan kelompok ini beroperasi di Indonesia? Yang kedua, mereka ini izin masuknya menggunakan apa? Apakah izin seperti izin turis atau seperti apa gitu Pak Kabit? Hasil pendalaman awal mulai dari sejak Agustus ya, Agustus, September, Oktober ini. Ini paling ramai mereka melakukan selama hampir 3 bulan lebih ini. Mereka sudah bermain ini baru awal, kami masih mendalami lagi. Ya, mereka sudah main sejak bulan Agustus 2021 kemarin. Ini keterangan awal. Yang kedua Pak Adi? Masuk ke Indonesia melalui jalur apa? Apakah mereka ini punya visa atau gimana Pak Kabit? Mengenai informasi perlintasan mereka, karena hari ini baru kami terima, kami akan dalami dan akan kami sampaikan ke pers kemudian dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Yang lain silakan. Cek, Pak. Oke. Yang pertama, ini terjadi di Indonesia saja atau di negara lain juga, Pak? Mungkin sudah ada koordinasi dengan pihak Taiwan. Yang kedua, kenapa milih Indonesia? Apakah sistem IT kita gampang buat, ya dapat dikatakan apa nih, dijebol atau seperti apa gitu? Soalnya kan ini pelakunya juga banyak kan, Pak? Alasan mereka milih Indonesia, Pak. Makasih. Ya, terima kasih Mas. Kami belum dalami apakah di negara lain juga mereka melakukan kegiatan seperti ini. Namun yang pasti, dari hasil koordinasi kami dengan kepolisian Taiwan, dari beberapa korban yang ada di Taiwan dan China, diidentifikasi mereka menyampaikan bahwa ada kemungkinan bermain di Indonesia. Jadi dengan ada kemungkinan mereka bermain di Indonesia, kita melakukan proses penyelidikan dan kita temukan keberadaan mereka di 3 tempat tersebut. Jadi kalau untuk di negara lain kita belum dalami karena memang tadi malam baru kita melakukan kegiatan penindakan. Jadi kita masih terfokus modus operandi yang mereka lakukan, kemudian korban-korbannya yang ada di mana, kemudian juga terkait dengan
keberadaan mereka sudah berapa lama di sini. Baru kita fokus itu, karena kan memang cukup banyak Mas, ada 48 orang, jadi memang kita tadi malam secara cepat sampai dengan sore ini kita masih melakukan pengembangan terkait dengan kegiatan mereka lakukan. Terima kasih. Iya Pak, kenapa di Indonesia? Iya, saya tidak, tadi saya sudah sampaikan apakah hanya di Indonesia atau tidak. Mungkin bisa jadi mereka ada di negara lain, tapi kami belum bertanya sampai ke sana. Karena kami masih fokus terkait dengan modus operandi yang mereka lakukan dan mengarah kepada korban-korbannya mereka. Baru itu. Karena ini waktunya kan baru berapa jam, singkat sekali nih. Tadi malam kita melakukan penindakan sekitar jam 8 malam. Terima kasih. Termasuk saya Rifki Pak dari Jak TV, termasuk pertanyaan polisi kepada para pelaku, apakah pelaku memiliki relasi hubungan baik personal atau institusi dengan warga negara Indonesia atau seperti apa? Ya. Sementara dari hasil integrasi kami, jadi belum ada mereka punya relasi di Indonesia. Maksudnya adakah orang Indonesia yang berperan sebagai perantara atau mungkin yang menyiapkan tempat, itu belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Karena memang kita kesulitan rekan-rekan, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Jadi kebetulan kita juga interpreternya yang berbahasa Mandarin atau berbahasa Cina juga terbatas. Dengan banyaknya sekian orang ini kita lebih fokus kepada yang bisa kita kenakan terkait dengan modus operandi yang mereka lakukan terkait dengan penipuan atau kejahatan telepon ini. Terima kasih. Yang lain silakan. Cukup teman-teman semua? Oke. Tersangka ini otaknya yang mana Pak? Otak pelakunya yang mana? Dari sekian banyak tersangka yang ini. Ya. Mereka masih saling menunjuk di antara mereka. Mereka masih saling menunjuk di antara mereka. Jadi di antara mereka memang ada salah satu yang menjadi supervisornya. Tapi ini juga masih kita dalami. Sekali lagi saya mohon maaf karena waktunya memang sangat singkat sekali rekan-rekan. Tadi malam mungkin jam 1 itu mereka sudah minta ampun, minta istirahat. Kemudian baru kita lanjut lagi tadi pagi dan sampai sore ini. Terima kasih. Oke, terakhir silakan. Pak Dijen, hanya sekedar memastikan warga negara China dan Vietnam atau China dan Thailand ini Pak, dari 48 ini? Ini campuran, ada China, Taiwan dan juga Vietnam ya. Ulangi, China dan Vietnam. Korbannya itu ada yang di Taiwan, ya, oke. Rata-rata mereka China sama Vietnam. Tetapi korbannya ada di Taiwan. Makanya dari sana itulah kemudian dilaporkan ke polisi. Dan ada perwakilan dari Pak Letnan Kolonel Tong di sini. Inilah yang kemudian kita bersama-sama berkolaborasi melakukan penyelidikan bersama-sama di sini. Berdasarkan laporan yang ada di sana, kita kembangkan di sini dengan membuat laporan informasi. Ini menjadi dasar kita, oke? Yang lain silakan. Cukup. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh aplikasinya ya. Aplikasi yang dia pakai. Ya, baik pemirsa, tadi adalah secara langsung terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan dapat disimpulkan bahwa total 48 tersangka ini merupakan keseluruhannya adalah WNA dari China dan juga Vietnam, dan kemudian korban dari penipuan ini berasal daripada negara Taiwan. Dan tadi juga sempat disampaikan
oleh perwakilan dari kepolisian Taiwan bahwa diberikan apresiasi kepada kepolisian Republik Indonesia terkait dengan pengungkapan kasus ini, dan tentunya pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini karena memang sejak beroperasi dari Agustus 2021 awal, kemudian kemarin pada tanggal 11 November 2021 sekitar pukul 8 malam setelah digerebek ke tingkat TKP, dan kemudian langsung dilakukan interogasi maksud kami, dan kemudian langsung dibawa ke konferensi pers pada hari ini. Tentunya tadi dari pernyataan dari Dirjen Imigrasi kemudian juga disampaikan bahwa masyarakat tentunya harus berwaspada terkait dengan aplikasi, khususnya pada aplikasi dating online yang kemudian memungkinkan terjadinya kejahatan seperti pemerasan yang tadi disampaikan, pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ada hotline juga kemudian dan juga website yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan terkait dengan apabila mengalami kasus yang berhubungan dengan pemerasan elektronik. Mungkin ini sementara itu yang dapat kami laporkan. Sekian presisi update kali ini. Anda juga dapat mengakses berita-berita terbaru kami melalui aplikasi di App Store dan juga Play Store atau melalui website di tvradio.polri.co.id. Sekian dan salam presisi.